Baiklah, acara kita lanjutkan ya. Tadi sudah dibuka, Bunda Holi. Masya Iya, Allah, maaf ya. Kakak Ya, setiap nanti. Super sibuk ya, Bun, dari Zoom ke Zoom. iya, Baiklah, Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. pembicara kita pada malam ini sudah hadir. Yang CTMR yang luar biasa sekali, panutan saya di Korus Sikapura dengan berbagai pengalaman dan ilmunya ya. Beliau adalah ibu rumah tangga dan juga menjalani profesi sebagai seorang perawat dan pengajar ya Bunda, dosen di salah satu universitas di Kerawang ya Bunda ya. Betul, betul. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Pastinya ilmunya mumpuni. Pada malam ini, Alhamdulillah, akan membahas mengenai memahami ayat Garputala ya Bunda. Siap, siap. Insya Allah, Insya Allah. Baiklah, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Apa kabar Bapak Ibu? wabarakatuh. Di pagi kali ini yang ceria. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dahsyat. luar biasa. Dahsyat, Dahsyat. dahsyat. Masya Ini Allah, Bunda energi, Holi yang dahsyat. energi one day camp. Ini kayaknya energi one day camp masih full terasa ya, Masya Allah. Ini saya senang sekali ditemani bunda-bunda ya, bunda-bunda dan ada juga ini ayahnya juga ada ya, Bapak Ibu dan sekalian lah semuanya ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Ini aktif nggak suaranya, Dis? mayahdihillah fala mudhillalah wa mayyudlilillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah saya senang sekali dapat berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian di KOMR yang ke-45. Saya mengajamkan diri ya selalu mengisi kajian online Magnet Rezeki walaupun sebulan sekali gitu. Saya tetap mengisi walaupun itu mau jadi MC ataupun saya jadi pembicara. Insya Allah saya terus berajam dan beristiqomah dalam acara kajian online ini ya. Tadi saya udah diperkenalkan siapa saya oleh Bunda Primi. Saya bekerja sebagai seorang perawat itu kurang lebih 13 tahun ya sebagai seorang perawat dan beralih profesi gitu sebagai dosen itu kurang lebih baru ya, baru 2 tahun lah kurang lebih. Tapi saya masih mencintai semua profesi tersebut ya. Sebagai perawat saya masih mencintainya karena saya juga hari ini kalau sore gitu kan masih meriksa pasien gitu ya. Saya masih menjalankan diri sebagai seorang perawat. Ditambah lagi mungkin ini tambahan profesi ya, jadi sebagai trainer CTMR dan kewajiban saya yaitu mengalirkan ilmu, ya, mengalirkan ilmu yang telah saya pelajari gitu di Magnet Rezeki ini. Kebetulan pada malam kali ini kenapa saya tertarik ya dengan memahami ayat Garputala. Dan di sini pertanyaan saya nih ya untuk ibu-ibu, bapak ibu yang hadir di Zoom pada malam kali ini, pertanyaan saya yaitu pertama, siapa yang belum pernah melakukan Garputala? Yang belum melakukan Garputala boleh diklik di kolom chat dengan angka 0 mungkin ya. Kalau yang lain saya percaya kalau alumni THMR, alumni SHMR semua pernah melakukan Garputala. Nah, ini yang belum melakukan Garputala boleh ketik di kolom chat dengan angka 0 mungkin ya. Di Oh, Mbak Siska belum pernah. Oke, siap. Oke, yang belum siapa lagi selain Mbak Siska? Ada lagi yang belum pernah? Kalau saya
yakinnya gitu semua ini karena alumni-alumni THMR, alumni kemarin terakhir nih one day camp training, terutama nih kemarin pasti energinya nih masih dahsyat nih. Di sini saya bisa lihat yang ikut-ikut one day camp training kemarin siapa di sini ya, kita lihat siapa, Bunda Ita bukan Bunda Ita, Sister. Oh, nggak ada nih. Kayaknya di sini kemarin yang ikut one day camp training siapa ini di sini? Pak Iswandi nih. Nah, ini energinya masih masih dahsyat nih, masih hangat nih energi Garputalanya ya. Di sini ada Pak Iswandi yang saya tahu nih. Mungkin yang izin baru pertama gabung Bunda, Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini ilmunya berkah ya. Mudah-mudahan. Dan boleh nih tanya sama Mbak Siska ya di sini karena baru pertama gabung nih. Yang Mbak Siska pahami ayat Garputala itu apa gitu lah. Ayat Garputala itu apa sih gitu. Karena kayaknya kalau yang lain mah udah paham, mereka udah menguasai ini ya. Udah menguasai terutama nih kalau boleh sharing nih Pak Iswandi misalkan kemarin saat one day camp training di Cikarang boleh keluarnya ayat apa? Boleh disaringkan juga di sini sebagai bahan diskusi ya, sebagai bahan diskusi juga gitu. Nah, oke, nih karena Basiska baru ya, kita awali dulu dari awal ya Basiska. Ayat Galkutala itu kita kembalikan ke Al-Quran ya. Kita Al-Quran, dasarnya adalah Al-Quran. Al-Qurannya itu kitab suci ya. Kita semuanya di sini yakin ya umat Islam semua. Jadi umat Islam sebagai apa namanya? Al-Quran itu sebagai wahyu, wahyu terakhir dan kita genggam erat-erat karena sebagai pedoman hidup ya. Jadi ayat Garputala itu yaitu ayat Al-Quran. Nah, nanti kita bahasnya kesananya nanti ya di akhir. Nah, kita di awal dulu kenapa pentingnya Al-Quran gitu kan. Karena sebagai kitab suci kita umat Islam, sebagai wahyu terakhir juga yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini kita jadikan pedoman hidup. Kalau saya sebagai perawat tuh ada SOP, standar operasional prosedur gitu. Jadi mau melakukan tindakan infus ada SOP-nya. Mau melakukan tindakan operasi atau apapun ya setiap tindakan itu ada SOP-nya. Nah, SOP-nya kita umat muslim adalah Al-Quran. Nah, ini pedoman hidup yang sangat komprehensif gitu bagi umat Islam. Mengandung petunjuk moral, hukum, ajaran keimanan, petunjuknya udah jelas pokoknya terangkum di situ di dalam Al-Quran. Jadi berbagai aspek kehidupan, karena apa? Berbagai aspek kehidupan ini. Contoh ya, contohnya misalnya gitu. Kalau tadi saya sebagai perawat kan ada SOP untuk memberikan tindakan terapi. Terapi ada SOP-nya. Ya Bun, makasih. Oke, nanti kita bahas nih ya Pak yang keluar ayatnya. Nah, ini sebagai petunjuk, kan sebagai petunjuk, sebagai pedoman gitu kan. Kita kalau apa tadi kita mau cari alamat aja. Contoh di sini saya mau cari alamat Bu Siska atau saya mau cari alamat Pak Iswandi gitu kan. Kita cari petunjuknya pakai Google Map. Nah, nanti Google Map kan mengarahkan kita mau ke kanan atau mau ke kiri. Nah, itu kan Google Map mengarahkan. Nah, ini kita udah jelas punya pedoman hidup kita gitu. Udah sebagai apa ya kalau saya bilangnya ya sebagai kalau tadi sebagai contoh kalau di RS itu ada SOP-nya prosedur buat merawat luka gimana, untuk merawat yang misalnya setelah disunat itu harus gimana, itu kan ada SOP-SOP-nya. Nah, kita ini hari ini yang kita tadi aja terakhir gitu misalnya terakhir saya ini kalau mau cerita nih sama teman-teman tuh setelah selesai bikin PowerPoint, saya siapkan PowerPoint, insya Allah Bismillah. Nah, mungkin karena ada satu kesalahan saya, misalnya satu kesalahan tidak bertanya dulu gitu kan, tidak bertanya terhadap Al-Quran, apakah saya perlu mengisi malam ini nih, kan ternyata kan malam ini padat merayap gitu kan jadwalnya gitu ya. Saya nggak ingat langsung nulis aja gitu, jadwal saya pengen ngisi aja intinya gitu kan, saya nulis jadwal. Nah, ternyata kan saya nggak bertanya dulu ke Allah, apakah Allah ridho gitu. Ternyata tadi tuh laptop saya
bukan nge-hang ya, apa pokoknya jadi pas di-save itu nggak bisa ke-save aja, nggak bisa ke-save. Dan kalau seperti kita mencari apapun, misalnya barang yang hilang, mau itu laptop, mau apapun, itu pasti jawabannya ada di Al-Quran. Seperti tadi aja saya, ini laptop gimana, terus nanti saya ngebayangin gimana saya ngisi, sedangkan nggak ada PowerPoint-nya gitu misalkan. Terus gimana saya ngisi, terus aja saya mikir gitu ya. Dan saya WA teman gitu, katanya sholawatin aja. Saya juga yakin dengan pertama sholawat itu salah satu wasilah ya. Yang kedua, pokoknya saya harus garputala dulu. Saya ini bersalah ini, yakin dengan laptop ujuk-ujuk kayak gitu tuh ini salah saya nih ya. Saya harus garputala dulu, saya harus bertanya ke Allah gimana caranya, apa perlu ini tuh gimana caranya gitu dengan laptop ini gitu. Ini sedangkan waktu saya sebentar lagi gitu. Gak mungkin saya harus membenarkan laptop gitu nyervis gitu kan agak jauh gitu kan dari rumah kurang lebih 1 jam gitu. Minta bukakan ayat Garputala, ternyata disuruh membaca tasbih gitu kan, baca tasbih, terus dijikirin, terus tasbihnya sampai saya berjalan, ya Allah mudah-mudahan di pasar juga ada yang dekat rumah gitu ya, bismillah aja, sampai di jalan tuh saya baca tasbih karena keluarnya itu tadi di ayat Al-Qur'annya langsung maha suci Allah gitu kan, bertasbihlah, ya udah bertasbih terus, dijikirin tasbih, baca sholawat, ternyata ya itu seperti kita datang ke dokter, kita nggak sehat gitu kan, kita nggak sehat, dipegang dokter aja baru dipegang tangannya, itu penyakit udah sembuh gitu kan. Atau misalnya yang sakit perut baru dipegang aja perutnya udah nggak ada, nggak terasa lagi gitu. Nah itu laptop aja udah datang ke tukang servis gitu kan. Kayak itu mungkin seniornya ya, karena senior juga, "Pak ini kenapa ya gini gini gini." Langsung dipegang aja, langsung nyala gitu. Padahal saya udah tutorial di YouTube tadi tuh ya. Jadi sebelum, ayat Garputala tuh nyari-nyari, itu dulu, nyari-nyari apa, nyari bantuan, maksudnya berarti nyari Tuhan lain ya, istilahnya mah berdosa gitu kan, nyari Tuhan lain, nyari tutorial YouTube, ini gimana caranya menyelesaikan laptop dengan seperti ini. Ternyata solusinya dengan ayat Garputala selesai. Harusnya mungkin saya kalau, ke servis yang ahli itu yang misalkan yang di kota, di sekitar Karawang, saya kan harus jauh gitu kan dari rumah kurang lebih 1 jam, dan itu mungkin butuh biaya 100 atau 200 lebih ya untuk restart ulang atau gimana lah gitu. Biasanya nanti data-data hilang gitu kan, data-data jadi nggak ada. Tadi mah cuma dinyalain apa gitu, cuma sebentar. Enggak kurang dari 100 lah, "Ah, ya udah Bu, nggak apa-apa." Biasanya mungkin seikhlasnya aja lah intinya, emang saya juga lihat kan, dia nggak diapa-apain juga gitu, cuma dipegang aja nyala gitu. Masya Allah ini emang bener-bener sebelum maksudnya kan sebelum kalau kayak kita meminjam uang gitu, sebelum ke orang lain tuh minjam uang tuh, udah gelar sajadah aja dulu gitu, gelar sajadah, garputala, pasti solusinya tuh didapatkan dari Al-Qur'an gitu, karena udah jelas itu pedoman hidup kita gitu. Mau nyari apapun yang hilang itu, mau nyari, ya nggak ada lah di rumah misalnya persoalan hidup, terutama ini sekarang ya yang terdekat nih ya, saya juga yang terdekat, yang saya ingat tuh terdekat anak saya nih ya kan, anak saya punya anak tuh saya 4, ternyata saya anak 4 ya Ibu-ibu, anak saya 4. Nah, anak saya, ya Allah ini perlu nggak saya, ke pondok gitu kan. Saya nggak sanggup mendidik anak saya, terutama di adab ya, mendidik adabnya saya nggak sanggup, saya nggak punya, bekal mendidik anak tentang parenting gitu. Saya nggak punya, apa, bener-bener saya nggak punya, saya emang menerima amanah engkau, saya punya amanah engkau 4 ini gitu misalnya, saya nggak bisa mendidiknya gitu. Kalau emang mereka harus, apa, mereka harus ke pondok gitu, saya minta ayat yang terbaik, yang Kau berikan yang terbaik, yang misalnya perlu saya zikirkan atau apa gitu. Ternyata pertama yang keluarnya surat Al-Kahfi, berarti kan masuk ke gua ya, gua keajaiban. Kedua, ayatnya tuh ternyata ikuti, apa ya, kalau nggak salahnya, pokoknya intinya ikuti yang sebelumnya, berarti ikuti yang sebelumnya tuh kakaknya kan, kakaknya di situ, di pondok situ, berarti, emang khusus penghafal Al-Qur'an ya. Ikuti, yang sebelumnya gitu, apa, jejak sebelumnya kalau nggak salah kata-katanya, ikuti jejak sebelumnya. Oh berarti ini ikutin kakaknya di situ gitu kan. Yang ketiga, karena mereka udah mendapat rahmat, maksudnya berarti yang sudah mendapat rahmat tuh para kiai kan udah mendapat rahmat ya, mereka udah mendapat rahmat gitu, udah, berarti belajarlah dari situ. Nah ini dari, 3 ayat ini aja saya udah cocok gitu, misalnya udah cocok tuh,
bismillah lah, yakin pasti dimudahkan oleh Allah, misal dimudahkan untuk misal bayar bulanannya, bayar apapun biasa kalau awal awal masuk kan dengan biaya rincian yang banyak gitu kan. Insya Allah bisa gitu. Soalnya kadang lihat misalnya bukan tetangga jauh aja gitu, mereka istrinya nggak kerja gitu. Tapi anaknya tiga-tiganya di situ gitu ya. Berarti kan Allah memampukan, bismillah pasti bisa gitu. Nah, itu di tadi cerita di sebagai pedoman hidup tuh jadi apa-apapun ditanyakan gitu walaupun hal-hal yang kalau ini mah disebutnya bukan hal sepele ya, hal-hal yang kecil gitu kita anggap kecil gitu. Tapi tanyakan aja misalkan apapun yang misalnya nanya anak tentang apa, nanya apapun terus tanyakan karena itu sebagai pedoman hidup gitu. Jadi keseharian tuh benar-benar mau cuma nanya gitu. Ditanya, "Bu, nanti ikut nggak acara seminar atau misalnya meet and greet tanggal segini?" "Oh, sebentar saya GT dulu," gitu kan. "Bun, nanti mau ada kita acara ini." "Ah, sebentar saya garpu tala dulu." Karena ini udah jadi pedoman, udah jadi kebutuhan ya. Jadi istikharahnya selain dari sholat istikharah, jadi istikharah bil Quran dengan Al-Quran kita benar-benar menjadikan ini sebagai solusi kehidupan ya, solusi hidup kita gitu ya. Kalau dari Patri ini katanya buku panduan pedoman hidup ya. Wow keren laptop Bunda Holi ya, Bunda Jamila. Ya ini efek laptop ya Bu, ini efek laptop gitu. Jadi saya terlihat ini ya, terlihat lebih muda pada anaknya 4 ya, gitu. Nah, gitu. Jadi kenapa sih pentingnya kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an gitu, ayat-ayat garpu tala tadi kita kita dalami gitu ya. Kenapa sih pentingnya gitu kita pahami secara mendalam. Ini karena tadi yang pertama ya sebagai pedoman hidup, yang kedua sebagai apa spiritualitas dan psikologis. Yang pedoman hidup tadi kan, jadi kita pengen menemukan arah gitu kan, arah dan tujuan hidup bukan mereka ya, saya terutama ya. Tujuan saya sesuai dengan ajaran Islam. Tadi kita kalau kata Patri tadi sebagai buku gitu kan, udah nggak usah cari apa-apa lagi gitu kan. Udah siapkan siapkan apanya? Terutama disiapkan Al-Qur'an yang tidak ada artinya gitu kan, tidak ada artinya mungkin yang Bu Siska tadi belum pernah melakukannya, misalkan Bu Siska nih persoalannya hari ini. Biasa kalau ibu-ibu persoalannya ya, persoalannya gak jauh-jauh kalau ibu-ibu tuh. Persoalan anak, persoalan suami, persoalan apalagi tetangga mungkin ya, sama tetangga, sama teman dekat atau mungkin ibu-ibu juga punya amanah ya, punya amanahnya kayaknya kecil-kecil gitu, sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit gitu kan. Nah, ini persoalan ibu-ibu. Nah, mungkin kan kalau setiap orang itu, misalnya menurut saya itu setiap orang itu menghadapi persoalan, menghadapi masalah itu berbeda-beda ya sudut pandangnya gitu. Ada yang merasa persoalan itu seolah-olah sebesar gunung gitu kan, sebesar gunung. Jadi dada merasa sesak gitu. Wah, saking saking besarnya ini persoalan gitu. Besarnya sebuah masalah itu sampai merasa dada sesak gitu, sempit, ini nggak punya jalan keluar. Nah, saat itu gitu, saya usaha sekarang dalam keadaan nah, nih Bunda Siska ya contohnya nih persoalannya katanya, kebetulan saya punya usaha. Nah, sekarang dalam keadaan terlilit. Nah, ini terlilit hutang. Nah, kalau hutang pertama diganti dengan amanah ya, disiplin katanya kita ganti hutang itu jadi amanah. Supaya apa diganti dengan amanah? Supaya kita mendapatkan amanah-amanah yang lebih banyak. Jadi kita ganti ya disebutnya disiplin kata kalau di ilmu jurus magnet rezeki. Jadi saya seperti pengusaha gitu kan. Ini ada ini. Oke. Jadi saya seperti putus asa katanya di sini. Ya itu seperti putus asa tuh seperti apa, dada merasa sesak gitu kan karena amanahnya mungkin walaupun, ada orang yang punya amanah walaupun 1 juta misalkan, tapi buat beliau karena beliau tidak pernah punya amanah itu merasa besar gitu kan amanah 1 juta itu gitu. Nah apalagi ini dengan misalkan, persoalannya apa tadi, punya usaha ya biasanya kan, kalau
usaha itu nggak mungkin kalau amanahnya antara 1 juta, mungkin kan di atas lah ya. Nah itu pasti merasa apa tadi merasa sesak gitu, merasa nggak punya jalan keluar lagi gitu. Kadang ada orang yang sampai pengen bunuh diri istilahnya ya, sampai ingin mengakhiri hidupnya gitu. Karena persoalan tadi, karena persoalan amanah ini, ada sampai seperti itu. Ada yang sampai misalkan kabur dari rumah karena dikejar-kejar itu debt collector gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Jadi, eee, beda-beda, kasus gitu kan, beda-beda, walaupun sama dengan satu persoalan amanah, tapi mereka punya cara penyelesaian masing-masing gitu ya. Nah, ternyata itu, saat apa, saat kita terpojok seperti itu gitu, kalau, Nabi Musa itu saat udah di pinggir laut, udah nggak ada jalan keluar gitu kan, ternyata beliau hanya tongkat Musa aja gitu kan, hanya diketukkan tongkatnya ternyata terbuka jalan apa namanya itu, lautnya ternyata terbuka gitu, hanya dengan, tongkatnya itu. Nah, itu yang belum ditemukan oleh Bunda Siska itu berarti tongkat Musanya itu. Nah, tongkatnya Musa kita gitu kan, yaitu tadi Al-Qur'an ya. Kita coba misalkan boleh sekarang juga misalkan, Bunda Siska karena belum pernah ya, nanti, kita baiknya gimana ya, belajar belajar dulu ya, kita belajar baiknya sih sebenarnya karena ini baru mungkin ya Bunda Bunda Siska itu, harus belajar dari awal, maksudnya dari awal tuh jurus per jurus ya, jurus per jurus. Nah, mungkin kalau belum pernah sama sekali ikut seminar SHMR, nah rencana bulan depan ya, di bulan Juni itu ada seminarnya. Nah, yang diajarkan tentang Garputala tuh di training THMR-nya. Nah, itu nanti diajarkan cara Garputala. Nah, kalau misalnya sekarang nggak paham nih, misalnya sekarang kan belum paham karena baru kali ini ikut Zoom juga gitu kan. Bunda tinggal misalkan, pegang Al-Qur'an gitu kan, pegang Al-Qur'an, kita curhat aja, kita curhat di atas sajadah, kita curhat, seininya aja, sebisanya. Misalnya kayak kita biasalah curhat ke ibu-ibu gimana, lancar kan curhat ke teman-teman, misalnya teman teman curhat itu kan, ke teman curhat di mana namanya, di teman, di sekolah atau teman di mana kira-kira kalau curhat? Ya biasa ibu-ibu ngumpul gitu di warung gitu kan kita lancar kan? Nah gitu seperti lancarnya itu kita curhat ke Allah gitu ya. Ya Allah saya punya persoalan dengan, amanah ini, dengan hutang ini, sebutkan hutangnya dalam jumlah berapa, titipkan kepada saya 1 ayat darimu untuk menenangkan hati saya karena dengan amanah ini saya benar-benar gak tenang ya Allah gitu kan. Nah, nanti dibuka dibuka ayat Al-Qur'annya, dibuka secara acak aja, secara acak, nanti cari gitu di situ ya. Langsung misalnya pas, dilihat misalnya titiknya yang mana, nah itu nanti dibaca karena ini misalkan, Al-Qur'annya tidak ada artinya, nah kita tadi saat ditunjuk keluarnya ayat mana, nah nanti dicatat, kita catat, oh ini ternyata keluar ayat ini, nanti kita cari yang Al-Qur'an yang terjemahnya, kita cari Al-Qur'an terjemahnya dan nanti nah ini cara memaknainya di sini, memahami dan memaknainya lebih di sini. Saya, lebih dititik beratkan tadi, karena apa pentingnya memahami itu karena ini adalah pedoman hidup ya. Pertama, sebagai pedoman hidup. Yang kedua apa tadi? Sebagai spiritual ya, spiritual. Jadi spiritual itu membantu meningkatkan ikatan spiritual dengan Allah dan memperdalam hubungan pribadi dengannya. Nah, kita kan kalau pengen apa, kalau kita yang pengen ngobrol dengan Allah, salah satunya dengan sholat. Nah, sedangkan kalau pengen Allah yang ngobrol sama kita, yaitu dengan membaca Al-Quran. Dengan Al-Quran ini, Allah mau ngobrol dengan kita. Kalau kira-kira nih, kalau dihitung nih dalam mungkin kalau kemarin saya percaya lah yakin, buat semua yang hadir di sini di bulan suci Ramadan yakin semuanya membaca Al-Qur'an, semuanya, memegang lah istilahnya walaupun memegang walaupun hanya 1 lembar istilahnya dibaca lah gitu, selama bulan suci Ramadan. Tapi ini setelah di bulan Syawal, apakah pertanyaannya gini, apakah Allah masih mau mengobrol dengan Bapak Ibu sekalian gitu? Nah, kenapa itu pertanyaannya? Karena apa? Karena kalau Allah mau ngobrol dengan kita, kita diizinkan untuk membaca Al-Quran. Kita diizinkan.
Maksudnya Allah tuh pengen ngobrol, pengen dekat dengan kita. Ngobrol dengan surat cintanya, surat-surat cinta-cintanya ya di sini ya. Jadi spiritualitas itu membantu meningkatkan ikatan. Jadi ada ikatan, kalau ikatan batin gimana kan, ikatan batin aja kita dengan anak kita, misalnya anak kita walaupun di pondok itu kan ikatannya sangat kuat ya kalau anak sama ibu. Apalagi ini yang menciptakan kita gitu kan. Hubungannya begitu gimana ya, begitu kuat gitu, begitu saat kita membuka tuh tadi ayat terputala, Masya Allah, ini benar yang Allah suruh, oh ya Allah, ini maknanya ternyata saya disuruh, misalkan disuruh tahajud, ya Allah emang saya benar, saya belum pernah tahajud, misalkan saya tahajud hanya 2 rakaat gitu kan, ternyata di sini misalkan kamu itu harus tahajud gitu kan, misalnya contohnya gitu kan, saat dibuka Garputala itu. Berarti kan kita sholat tuh. Saat kita sholat, itu kan meningkatkan spiritualitas kita. Kita semakin dekat dan semakin dekat dengan Sang Maha Pencipta. Itu salah satu pentingnya kita memahami ayat-ayat dalam Al-Quran ya. Makanya tadi kenapa saat Garputala kita buka ayatnya. Kalau misalnya Bunda Siska tadi saya nggak paham Bun, misalkan ini artinya ke mana gitu kan, misalnya nggak paham. Kalau nggak paham, nah misalkan Bunda Siska kalau boleh diketik di kolom chat, misalkan alamatnya di mana, tinggalnya di mana. Nah nanti Bunda cari CTMR terdekat, maksudnya Certified Magnet Rezeki, karena mereka sudah tersertifikasi gitu kan, mereka trainer magnet rezeki sudah belajar ilmu, maksudnya belajar ilmu kehidupan, ilmu magnet rezeki itu dari jurus per jurusnya. Mereka tuh sudah ini ya, boleh di Depok. Nah, di Depok tuh ada banyak ya, di Depok tuh ada Kak Ririn, ada Coach Mario, ada Pak Dino, ada siapa lagi tuh di Depok tuh banyak sebenarnya sertifikat CTMR-nya banyak, tapi eh, tidak menutup kemungkinan maksudnya Bunda Siska, saya pengen maksudnya menanyakan hasil Garputala ini sama Bunda Holi. Oh, gak masalah gitu, boleh silahkan ya. Nah, yang ketiga, kenapa nih pentingnya memahami ayat-ayat Al-Quran? Maksudnya secara kita pengen mendalami gitu kan. Ternyata ini nih, kenapa yang ketiga itu psikologis? Karena membantu individu, misalnya membantu saya nih, terutama saya ya, membantu saya dalam mengalami stres. Nah, ini kan tiap hari itu kita banyak stres nih, stres dalam pekerjaan. Ngurus anak emang gak stres? Nah, kita ngurus anak juga kan stres. Terus apalagi? Selain di pekerjaan, ngurus anak, di mana lagi? Ya, jelas di kantor, terus di mana lagi? Pokoknya tiap kegiatan tuh ada aja gitu yang bikin stres gitu kan. Dan ada terus itu tadi kan selain bekerja kan itu kegiatan yang seperti amanah itu kan, seperti amanah, bikin stres, bikin gelisah, bikin wah, dada berdebar-debar gitu kan, tegang. Siap buat yang mau belajar GT. Nah, kalau ini Bunda Jamila nih dari Pekanbaru nih. Ini salah satu CTMR juga nih. Beliau eh, dari Pekanbaru nih yang terdekat. Bunda, maaf bagaimana kalau kita mau melakukan GT tetapi kita sedang berhalangan haid, apakah harus menunggu sampai selesai haidnya? Nah, ini juga yang haid. Saran saya ini yang haid, tadi juga pagi ya di acara jikir juga ada yang cerita tentang haid karena haid jadi nggak melakukan GT. Padahal kan maksudnya acara one day camp-nya gitu karena saya menyarankan one day camp-nya kan kemarin hari Minggu ya, hari Minggu, dan saya menyarankan Garputala tuh di hari-hari sebelumnya lah, 3 hari sebelumnya boleh Garputala. Nah ini cari orang terdekat. Nah, orang terdekat suami kita ya, cari suami kita. Kalau udah satu frekuensi, alhamdulillah apalagi ya udah satu frekuensi. Karena dulu saya pernah melakukan ini terhadap anak saya yang perempuan sebelum masuk ke pondok. Sebelum masuk ke pondok, dia Garputala dulu karena dia lagi head gitu, dia yang ngomongnya gitu kan. Yang curhatnya tadi, yang dia curhatin, dia curhat ngomong-ngomong, ya Allah saya mau ke pondok gitu, bla bla bla, cerita aja ke Allah. Nah, kita ibunya gitu membantu membukakan ayatnya. Nah, saya yang membukakan ayatnya ya, karena ini tadi kan Al-Qur'annya yang nggak ada artinya. Jadi saya yang membantu membukakannya. Jadi kalau misalkan ada CTMR terdekat ya itu lebih lebih baik ya kalau ada CTMR terdekat yang membantu. Emang kemarin tuh ada salah satu CTMR
di mana intinya kalau mau belajar itu harus kepada guru, misalkan harus bertemu dengan gurunya gitu, misalnya harus bertemu dengan para CTMR-nya gitu. Jadi bertemu sengaja gitu, datang ke rumah, "Bun, saya nggak ngerti, tentang ini," walaupun di chat juga bisa ya, di chat juga bisa gitu kan. Tapi lebih lebih apa ya, lebih dapat ruhnya tuh lebih dapat ruhnya tuh dengan bertemu gitu kan, bertemu dengan para CTMR, langsung konsultasi, "Nih saya dapat ayat terputala tentang ini," langsung. Nah itu pentingnya apa, pentingnya ada CTMR di daerah-daerah tuh seperti itu, supaya memberikan solusi buat para pengamal ilmu magnetik rezeki yang baru, supaya pertama lebih paham, yang kedua sebagai mengarah gitu, misalnya mengarah tuh ya gitu, ini kita kan berada mengikuti pedomannya gitu, pedoman Al-Qur'annya gitu. Ini disuruh Al-Qur'an tuh misalnya disuruh tahajud, kenapa nggak kamu lakukan gitu kan. Nah gitu intinya ya. Nah ini mengatasi mengatasi stres dan kegelisahan dalam kehidupan sehari-hari, karena emang sehari-hari tuh pasti ada saja gitu, mau ibu rumah tangga, mau apapun, ada aja yang membuat hati gelisah, galau, apalagi banyak ya, tiap hari tuh. Disiplin kata stres apa ya Bunda, apalagi tidak nyaman? Ya stres itu, apa ya, pikiran yang tidak nyaman bisa, karena stres biasanya kan keluar dari sini, dari pikiran. Stres yang tidak nyaman. Oke, nanti untuk, yang cerita ayat-ayat Garputala nanti kita bahas di akhir ya, kita bahas di akhir. Kita, di sini baru, pentingnya gitu, pentingnya memahami tadi. Karena kadang ya gitu, kalau yang, "Ah, saya mah boro-boro memahami Bun, saya mah baca Al-Quran juga nggak bisa," gitu. "Saya mah, nggak bisa baca Al-Quran juga." Nah, ini, terutama ini yang nggak bisa, misalnya nggak bisa baca Al-Quran, ya udah, kan nanti buka sekenanya ya, buka ayat Al-Quran sekenanya, saya mah belum pernah gitu, boro-boro bisa Yasin aja nggak bisa gitu, baca ini juga nggak bisa. Ya, itu lebih penting lagi itu datang ke para ZMR ya untuk membantu seperti tadi yang haid, yang apalagi yang nggak bisa baca baca tulis Al-Quran itu, lebih baik datang ke CTMR untuk apa, untuk dibantu membukakan ayat Garputala. Waktu training kapan juga ada, 3 atau, berapa orang gitu yang dibantu oleh, CTMR untuk membukakan ayat Garputalanya, dan ternyata walaupun, kita bantu misalkan para CTMR membantu tuh waktu kita buat privat training ya di Purwakarta, walaupun kita bantu, tapi karena, apa, persoalan mereka itu begitu besar gitu kan, buat mereka tuh begitu besar, saat dibukakan ayat itu tuh ya nangis gitu, tetap aja tuh ternyata itu Allah, ngobrol dengan saya tuh keluarnya ayat itu gitu. Itu yang harus saya lakukan ternyata di situ. Nah, itu pentingnya memahami ayat-ayat Al-Quran secara mendalam. Walaupun kita belum bisa, saya mah belum bisa baca, tulis Al-Quran, tapi kita penting ya, pentingnya memahami itu karena pertama pedoman hidup, yang kedua spiritualitas, yang ketiga psikologis. Nah, ini sejarahnya ya, sejarahnya penyampaian penyampaian ayat-ayat Al-Quran. Kenapa sih, sampai sekarang kita perlu gitu, memahami ayat-ayat Al-Quran yang keluar, saat Garputala gitu. Karena apa? Karena saat, Nabi Muhammad mulai diangkat jadi nabi itu kan kurang lebih 40 tahun ya, 40 tahun sampai beliau meninggal 63 tahun, berarti ada periode kehidupan Nabi itu selama jadi nabi itu berarti sekitar 23 tahun ya, itu mulai dari 610 Masehi hingga 632 Masehi. Nah, itu selama 23 tahun itu kan penyampaian ayat-ayat Al-Qur'annya sesuai dengan kondisi, misalnya kondisi Nabi sedang sedih kan misalnya, kondisi Nabi sedang sedih, beliau disuruh apa, disuruh Isra Mi'raj gitu kan. Itu emang misalnya disuruh Isra Mi'raj itu suruh healing kan, seperti healing kayak gitu tuh. Itu kalau lagi sedih aja Nabi dikasih, ayat gitu kan, dikasih ayat. Itu untuk Nabi gitu, zamannya beliau menjadi nabi. Nah, sekarang pun gitu kan, sekarang pun itu bukan hanya sejarah gitu. Nah, sekarang pun kita ada persoalan apapun gitu, sedihnya kita sedalam apapun gitu, saat kita buka Al-Quran, itu Allah menyampaikan pesan-pesannya.
ternyata Al-Quran itu menyuruh kita ini, oh pedoman hidup kita ternyata ini, Masya Allah. Itu kalau didalami lagi, semakin dalam itu, Masya Allah lah, udah nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi ya, mungkin di sini. Kalau galau lebih baik baca Al-Quran. Hati jadi tenang dan nyaman, sehingga kalau hati senang, rezeki pasti datang. Ini dari Bunda Pipit, nih dari Duren Sawit. Ya. Jadi kalau boleh minta info CTMR di Subang, Bun. Bunda Nani, nah, Subang. Subang tuh masuknya, jadi ada Bandung tuh ada Bandung Barat, ada Perwil Koordinasi Wilayah Bandung, Koordinasi Bandung Barat, terus apalagi ada Pritim Priangan Timur. Nah itu ada, jadi ada di sana CTMR-nya. Kayaknya ini yang Subang belum saya wawancara ya, siapa nih yang Subang. Saya yang ingatnya Pekalongan tuh ya, ada Bunda Susan, ada di Cimahi Bunda Dining, ada Kang Asep tuh di Bandung. Kemarin yang, maksudnya yang kemarin-kemarin saya sempat ini, kayak Bunda Jamila juga nih, ketemu saya juga ya, di acara keajaiban para CTMR tuh. Nanti boleh teman-teman like dan subscribe channelnya Holy Peter ya di sana. Jadi kenapa pentingnya itu bukan memamerkan keajaiban para CTMR, bukan, misalnya saya bisa ajaib dengan ini dengan ini. Jadi kita ambil hikmahnya dari beliau. Ternyata tuh beliau misalkan yang ada yang sakit cancer gitu, dengan apa, kalau cancer stadium 4 tuh gimana kan rasanya, tapi dengan ayat Garputala tuh, dibuka lagi ayat Garputala, dan beliau mendapatkan ayat itu sampai misalkan dipeluk erat-erat, ayatnya dizikirin terus sampai dijadikan, saya yakin dengan ayat ini saya sembuh gitu kan. Nah itu yang yang saya harapkan gitu dari penonton YouTube Holy Peter itu, dari keajaiban para CTMR itu bukan memperlihatkan kemewahan mereka, enggak. Sebenarnya itu jadi pelajaran, oh ternyata mereka juga dulu tidak mudah gitu. Jadi masuknya ke belajar magnet rezeki itu tidak mudah di awal, pasti di awal tuh tidak mudah gitu. Mungkin hanya beberapa orang yang masuk ke MR, saya tuh emang nggak ada persoalan apa-apa gitu. Mungkin ada 1.001 lah, 1.001 gitu yang masuk ke MR nggak ada persoalan gitu. Kebanyakan tuh mereka semua belajar dari persoalan hidup. Jadi persoalan hidup yang para CTMR jalani, dan kebanyakan ini dari alumni-alumni mungkin banyak ini, ah enak kalau udah jadi CTMR mah nggak ada persoalan lagi. Nah, bukan nggak ada persoalan, persoalannya semakin apa ya, semakin, maksudnya semakin banyak ujian gitu kan, persoalan tuh semakin banyak ujian. Nah, karena bukan mudahnya, karena mudahnya itu udah punya 101 jurus, misalnya sebenarnya 101 jurus juga belum dikeluarkan semua ya di Telegram gitu. Minimal kita menguasai 10 jurus. Jadi dengan 10 jurus ini gitu, kita udah tahu nih cara mengatasi persoalan ini. Oh, mengatasi persoalan utang atau amanah, oh dengan jurus ini. Oh, persoalan anak, dengan jurus ini gitu. Walaupun misalnya kita nggak bisa kayak saya misalnya, saya nggak pernah belajar parenting, nggak bisa mengurus anak tuh nggak bisa sebenarnya gitu. Nggak ada pendidikan orang tua saya harus gini-gini. Tapi saya punya pedoman, saya punya Al-Quran gitu. Al-Quran sudah mengajarkan pasti itu gitu. Ada ajaran-ajaran untuk mendidik anak gimana. Nah itu karena kita udah tahu jurusnya sebenarnya, maksudnya udah tahu jurusnya, udah memahami ini 10 jurus ini gitu. Jadi, oh, ini suami kayak gini sedikit gitu. Ah, udah pakai jurus ini aja gitu. Oh, ini tetangga misalnya gitu, ya pakai jurus ini aja. Jadi karena udah tahu jurusnya aja sebenarnya. Jadi saat teman-teman misalkan di sini punya persoalan apapun gitu, datangilah para CTMR, dan mereka insya Allah memberikan solusi yang terbaik buat teman-teman, dan insya Allah, dan yakinlah, sebenarnya kalau saya sih lebih ke yakin ya, setelah setelah konsultasi atau komunikasi persoalan-persoalan kita dengan para CTMR itu, minimal gitu kan, minimal hati menjadi tenang gitu. Nah, sekarang kembali lagi ya ke konteks sejarah tadi dalam penyampaian ayat-ayat suci Al-Qur'an, selain dari kehidupan Nabi Muhammad juga perubahan budaya. Jadi saat zaman jahiliyah terus datangnya Nabi Muhammad kan,
kita bisa diatur dengan Al-Quran itu ada aturannya gitu kan. Jadi mereka itu harus menghilangkan tradisi dan kebiasaan lama gitu kan. Kebiasaan lama dikaji ulang itu sama orang-orang Mekah di sana gitu kan, karena perubahan budaya ini ada apa dari Al-Quran ini kita disuruh ini gitu sebenarnya. Nah ini kan kebiasaan kita sebenarnya gitu. Nah mereka tuh mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi pertanyaan tentang kehidupan, tentang Tuhan mereka tuh ya mereka cari dan jawabannya ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi Allah sampaikan satu-satu gitu kan ayat-ayat Al-Quran dalam masanya Nabi Muhammad sebagai nabi. Saya waktu sedih GT dapat Al-Anbiya katanya. Ternyata doa Nabi Yunus waktu dalam perut ikan. Alhamdulillah langsung tenang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu dari Bunda Jamila ini ya. Kalau di Depok di mana ya Bunda? Oh iya, tadi sudah ya di Depok. Mungkin nanti ada. Baik, kita lanjutkan materinya dulu. Nah, ternyata ini banyak ya, banyak metode untuk memahami Al-Quran. Itu mungkin ini yang saya bahas di sini salah satunya ya, salah satu metode metode untuk memahami Al-Quran. Itu yang saya bahas itu hanya 3 ya. Sebenarnya masih banyak lagi itu metodenya gitu ya. Yang pertama dengan tafsir gitu. Tafsir juga ini dibagi-bagi lagi jenisnya. Ada tafsir Bi'aroyi, ada tafsir Bi Al-Ma'thur, ada tafsir Bi Al-Quran itu tafsir juga jenisnya banyak gitu. Lalu metode yang berikutnya dengan asbabun nuzul itu paling enak tuh yang Al-Quran yang udah jelas kan ada Al-Quran yang tebal gitu, udah ada asbabun nuzulnya gitu kan. Jadi memahami konteks historisnya, sejarahnya, sebab-sebabnya turun Al-Quran, ya, turunnya di mana gitu kan, turunnya di Mekah atau di Madinah gitu kan. Jadi membantu kita untuk mengerti gitu, lebih mengerti makna dan ayat tersebut. Biasanya di Quran sekarang kan banyak ya jenis-jenis Al-Quran yang sekarang tuh lebih tebal gitu, ada asbabun nuzulnya, ada tafsir menurut ini tuh lebih keren lagi ya kalau kita saat membuka Garputala gitu kan, saat membuka Garputala terus kita dengan Al-Quran yang nggak ada artinya, terus kita membuka Al-Quran yang udah ada asbabun nuzulnya. Nah, ini lebih lebih enak lagi gitu kita memahaminya gitu. Yang terakhir dengan tadabur ya. Jadi proses merenungkan makna-makna ayat secara mendalam gitu. Kita tadaburi ini yang keluar ayat ini tuh lebih kemana masih belum paham juga tanya misalnya kepada CTMR pengen bareng-bareng nih mentadaburinya gitu kan. Jadi melibatkan refleksi dan introspeksi diri ya. Ya bukan hanya tadabur alam aja gitu, bukan hanya tadabur alam atau misalnya yang akhir tahun itu kan sering kita melakukan tadabur gitu kan di akhir tahun. Ternyata ada tadabur Al-Quran juga gitu kan. Jadi introspeksi diri terhadap pesan yang disampaikan oleh ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi metodenya ada 3 nih yang saya bahas sekarang ya. Yang pertama aja tadi yang ada 3 dengan tafsir, asbabun nuzul, dan tadabur. Yang hari ini kita bahas karena mungkin waktunya juga nggak banyak, kita bahas tentang tafsir Al-Quran. Nah, tafsir Al-Quran itu apa sih? Gitu. Yaitu proses penjelasan, interpretasi, dan pemahaman makna-makna Al-Quran. Nah, misalnya tokoh utama ya, terutama di Indonesia kan itu Quraisy Shihab gitu kan sebagai eh, yang menafsirkan Al-Quran gitu, terutama yang di Indonesia ya. Kalau yang di zaman-zaman itu lebih banyak lagi ya. Pun saya persoalan rumah tangga banyak banget. Nah, ini udah jadi doa nih, banyak banget ya persoalannya. Jadi apa? Gak sedikit apa gimana ya kata-katanya biar jadi gak ada aja nih si persoalan tuh gitu. Saya gak lah minta sama Allah untuk menyelesaikan. Oke, nanti ya kalau yang tidak sedikit ya. Oke, nanti yang ayat Garputala itu kita bahas nanti di akhir ya. Nah, ini tafsir itu bertujuan untuk apa? Untuk menggali makna yang mendalam dari teks. Jadi dari teks itu, teks suci Al-Quran itu kita gali lagi maknanya itu lebih kemana sih gitu. Gali lagi secara mendalam gitu. Jadi ke kedalaman yang 7 lapisan misalkan kedalaman lagi gitu. Dan udah kita gali nih, ini maknanya kita udah disuruh tahajud misalnya.
tahajudnya, perlu tidur dulu atau gimana, itu ada sampai menggalinya seperti itu ya. Jadi karena ini apa, karena untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Saat dibuka misalnya, "Wakafkanlah, sebagian hartamu." Waduh, ini sebagian gaji saya misalkan 5 juta, sebagiannya berarti 2,5 juta, ini harus saya keluarkan Iya. gitu. Nah, itu bener-bener ini menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya itu kan nanti diterapkannya itu jadi benar-benar digali lagi maknanya, "Ah, saya masih penasaran ini dengan sebagian ini apa artinya?" Gitu. Cari lagi gitu kan, tafsirnya ini gitu. Nah, tafsirnya itu tadi misalkan tadi ada jenis-jenis tafsir ya, yang saya maksudnya yang saya bahas di sini aja 2 saja ya, 2 tafsir gitu. Tafsir dalam memahami Al-Quran tuh yang saya bahas hanya 2, tafsir Ar-Razi, jadi penafsiran Al-Quran berdasarkan ijtihad atau pendapat pribadi gitu kan, kita pas buka Al-Quran, "Ah, kayaknya menurut saya mah ini," gitu kan. Jadi makanya itu, kalau misalnya, "Sok Bunda Garputala aja dulu," ya kita samakan, satu frekuensi nggak, sama nggak nih, ayat Garputalanya mengarah ke mana gitu. Ya itu, karena terdapat keragaman pendapat. Jadi kalau itu udah jelas ya kalau pendapat ahli tafsir, apalagi kalau kita gitu, misalnya para ZMR, "Saya nanya ke ZMR ini, tentang ayat ini kok hasil bacaannya ini," gitu. Sedangkan kalau dari, ZMR ini masukannya ini gitu, karena ada keragaman ya. Apalagi, ZMR juga basic-nya berbeda-beda nih kan, kayak saya misalkan basic-nya perawat, basic-nya ada di pendidikan juga gitu kan. Jadi, nanti mengartikannya mungkin berbeda lagi nanti dengan Bunda Jamila gitu kan, eee, yang beliau emang udah ini juga nih expert ya Bunda Jamila, apalagi dengan kalau lihat, main nih ke Bunda Jamila itu serasa di MRC nih, yang pernah ke MRC, Magnet Rezeki Center itu ya. Nah, itu ada mininya MRC itu ada di rumah Bunda Jamila, udah lengkap tuh ya di rumahnya, ininya, apa namanya yang, itu panas tuh disebutnya, quote-quote panas juga udah lengkap tuh di Ya. rumahnya. Serasa di Fotonya MRC. panas juga ya, Bun, fotonya panas juga nempel di sana. Masya Allah, pokoknya ini miniatur MRC ada di Pekanbaru nih kalau yang mau main ke Bunda Jamila ya. Ada foto Amin. panasnya juga. Insya Allah kita ke sana ya nanti ya. Masya Allah. Amin, Bun. Selanjutnya yang kedua nih, ada tafsir Bi'al-Maksur gitu ya. Jadi penafsiran Al-Quran berdasarkan hadis dan pendapat para sahabat Nabi gitu. Jadi nanti saat dibuka mungkin ayatnya ke mana gitu. Coba ini tafsir ini lihat di ininya apa dari hadisnya ini nyambung gak ke hadis apa itu lebih detail lagi ya. Kalau ada yang pengen kayak gitu nih, ada kan yang sampai buka ayat Garputala tuh sampai misalnya 3 kali, pertama saya nggak pas, yang kedua nggak pas, yang ketiga nah itu coba dulu satu, jadi jangan dulu beberapa kali, satu dulu. Nah itu, makanya pentingnya apa, ditafsirkan itu tuh, itu karena dari satu aja itu sebenarnya kedalaman kalau kita gali kedalaman untuk mendalami makna-maknanya aja sebenarnya dari satu ayat itu sebenarnya udah dapat sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu sampai kita buka kedua, ketiga kecuali misalnya dengan persoalan yang berbeda ya, persoalan berbeda kita, tanya lagi, ininya apa, SOP-nya lagi gitu kan. Nah mungkin di akhir nih ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 ya, tadi saya nggak tepat masuknya. Jadi teman-teman di sini mari kita berkomitmen untuk tidak hanya membaca Al-Quran. Ya, kemarin kan target membaca Al-Quran saat saat bulan Ramadan gitu, misalkan 5 juz per hari, 10 juz per hari. Nah, itu udah komitmennya udah bagus ya. Walaupun di bulan Syawal nggak dilanjutkan gitu kan, nggak dilanjutkan komitmen tersebut gitu. Misalnya di bulan Syawal kembali ke awal gitu, Syawal awal lagi gitu. Jadi 1 juz per hari udah minimal gitu, atau 1 lembar per hari gitu udah minimal. Tapi juga gitu ya, selain berkomitmen membaca, tapi juga kita punya komitmen memahami, memahami dengan sungguh-sungguh. Misal minimal lah selama seumur hidup sekali gitu, minimal pernah menghatamkan, Al-Quran dengan artinya. Nah, misal, punya kalau dengan artinya misalkan, 1 lembar per hari, minimal saya punya, tanda gitu, tanda ini saya pengen menghatamkan yang dengan artinya gitu, yang dengan artinya minimal, seumur hidup sekali saya pernah pernah menghatamkan, artinya. Jadi saat, kita suatu saat garpu pun,
oh udah tahu ini pernah saya baca dulu gitu nih, oh ini udah tahu ini pernah saya baca dulu. Nah itu minimal mungkin di sini boleh yang pernah misalnya yang pernah melakukan boleh diketik di kolom chat angka 1 boleh, angka 1 saya pernah melakukan seumur hidup sekali membaca membaca dan memahami artinya gitu, dibaca dan dengan artinya gitu. Jadi sungguh-sungguh baca dengan artinya sampai hatam. Nah, siapa di sini yang pernah membaca dan sampai artinya? Hatam terjemahan usahain. Nah, usahain. Nah, ini tapi udah pernah belum? Bunda Jurnita udah pernah belum sampai hatam? Kalau ada yang sudah pernah, saya kasih hadiah. Nah, nanti dikirim ya kalau yang udah pernah. Jangan ngaku-ngaku udah pernah, nanti dikasih pertanyaan lagi. Jadi mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, jadi pegang erat-erat sebagai pedoman hidup kita, pedoman utama kita dalam setiap langkah kita. Langkah apapun itu, dahulukan Allah, dahulukan Al-Quran, dahulukan. Mau apapun istihoroh, selain istihoroh sholat, tanya dulu. Mau melangkah, oh saya perlu nggak bisnis ini? Sebentar, saya tanya dulu Al-Quran ya. Saya perlu nggak ikutin seminar ini? Sebentar, saya tanya dulu Al-Quran. Itu aja. Pokoknya semua apapun tanya ke Al-Quran. Dalam setiap interaksi kita dengan sesama, dengan teman, dengan siapapun, semua keputusan kita kembalikan kepada Al-Quran. Itu pasti, pasti, apa namanya, pasti memberikan jalan keluarnya pasti selalu ada. Bunda Ita baca sekalian hatam baca sering Bun, tapi kalau dengan artinya belum ya. Bunda Pipit juga belum dengan artinya. Nanti dicoba ya minimal seumur hidup sekali kayak sholat tobat minimal pernah melakukan bukan sholat tobat, sholat tasbih misalnya pernah melakukan seumur hidup sekali. Nah, itu minimal ya. Eh itu yang pertama. Nah, ini kan ada pertanyaan-pertanyaan, saya naik ke atas dulu ya. Ini ada pertanyaan saya kolom chat. Saya baca misalnya ini dulu biar ini mungkin nanti Bunda Primi kalau yang saya kelewat mungkin boleh ya nanti yang kelewat pertanyaannya. Nah, saya dari Pak Iswandi dulu nih. Dari Pak Iswandi. Kemarin soal amanah dapatnya surat At-Taqwa ayat 60. Nah, ini kita bahas nih satu-satu ya. Ini untuk amanah ya. Amanah at-taqwa, at-taqwa, at-takwir mungkin apa ya? Surat apa? At Atau berat. Nah, atau berat ayat 9 itu nganu surat surat 9. Surat 9. Taubat. Ayat 60. Oh ya. Ya. Ayatnya 60. Ayat 60 kita lihat. Nah, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang yang fakir, orang miskin. Amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf untuk memberikan hamba saya untuk membebaskan orang yang berutang. Nah, zakat itu untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, ini ya. Ini terkait utang katanya di sini kan mungkin kalau amil zakatnya misalnya udah mereka misalnya udah ada yang bisa membagi-bagi sampai seperti ini kan, misalnya mereka membagikan uang zakat itu untuk orang-orang yang berutang. Nah, kalau saya dapatnya di ayat 60 nih, kalau saya karena saya sebagai salah satu pengamal ya, pengamal Asmaul Husna gitu kan, pengamal Asmaul Husna, saya langsung tek gitu kan di akhir ayat aja langsung tek gitu, ya alimu ya hakim. Karena kadang kalau kita nggak paham ya, misalnya saya nggak mau memahami kayak tadi kan menafsirkan Al-Quran memahami lebih dalam, saya mah belum bisa apa-apa gitu kan. Saya mah langsung aja karena lihat Asmaul Husna di ayat 60 jikirin aja ya alimu ya hakim. Kalau mau gitu sambil duduk kita serius karena tadi kita pengen apa spiritual kita pengen dekat kedekatan kita sama Allah itu dijikirin ini serius misal mau 1000 kali 100 atau berapa gitu ya alimu ya hakim engkau yang maha mengetahui dan engkau yang maha bijaksana tentang misalnya amanah ini ya alimu ya hakim terus aja jikirin itu misalnya kita mau sambil itu yang seriusnya ya misalnya yang kita serius sambil duduk di atas sajadah ba'da sholat kalau yang kita nggak seriusnya juga misalnya karena kita pengen solusi terus gitu solusi terus ini saya pengen solusinya belum dapat terus gitu ya sambil nyapu, sambil kita jalani, misalnya bawa motor ke
ke tujuan kita, tujuan bekerja terus aja ya alimu ya hakim, ya alimu ya hakim, ya alimu ya hakim. Saya butuh apa? Saya pengen cepet ini amanah itu lunas gitu. Cuma yang ini yang saya apa tekankan ya mungkin untuk yang punya apa yang punya amanah mungkin ya di sini tekankan untuk yang punya amanah terutama pertama bersabar ya, bersabar karena tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya untuk persoalan amanah itu yang pertama. Yang kedua tadi zikirin terus apa namanya zikirin terus hasil Garputala tadi karena yakin dengan apa terutama dengan Asmaul Husna itu ya Alimul Hakim ya yakin pasti Allah yang menyelesaikan. Karena ini persoalan juga Allah yang ngasih kan. Pasti yang menyelesaikan Allah juga udah tahu nih selesainya persoalan tuh di tahun berapa udah dicatat gitu, udah dicatat di Lauhul Mahfuz gitu. Udah jelas ini nanti selesainya berapa. Dan ingat yang saya sering ingat gini, yang sering saya ingat, oh Pak Anas aja punya amanah berapa? 7M atau berapa M lah. Ah, kita mah mungkin belum banyak gitu kan segitu gitu kan. Ah, Pak Anas juga beliau selesainya kurang lebih kalau nggak salah 7 atau berapa tahun lah intinya. Beliau juga selesainya nggak cepet gitu kan. Nah itu, jadi nggak bisa, ah saya udah menyerah ikut MR, mana saya juga amanah saya belum lunas-lunas. Nah ini justru Allah tuh dengan ngasih persoalan amanah tuh, Allah tuh sayang. Pertama Allah sayang, pengen pengen Pak Iswandi itu kembali ke jalan ke saya nih, kembali ke Allah gitu kan. Ayo ke sini, kembali ke saya, ayo sholat tahajud, ayo baca Al-Quran. Saya udah kangen mendengarkan Pak Iswandi mengaji, saya mendengar suara Pak Iswandi, gitu tuh kan. Itu Allah tuh sebenarnya pengen dekat gitu Pak Allah cuma kitanya kadang yang menjauh gitu. Padahal kalau kita mendekat berlari gitu, wah Allah juga pasti berlari gitu. Misalnya mendekati kita tuh lebih cepat lagi gitu dibandingin kita yang hanya satu langkah ya, walaupun satu langkah kita mendekatnya, pasti Allah akan membalas kedekatan itu dengan ya itu rezeki-rezeki yang melimpah yang apa ya, yang nggak bisa ternilai lah, ternilai nggak bisa ternilai. Terus lanjut tadi, kalau yang menurut saya ini, yang kedua tadi dari tentang ibunya ya, ini masih yang tadi soal kangen sama ibu, Anur ayat 22. Anur ayat 22. Sebentar, saya cari. Oke. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah memaafkan, mereka itu bisa ke saya memaafkan dan berlapang dada. Nah, hendaklah mereka memaafkan saya tuh bisa memaafkan dan berlapang dada. Apakah tidak suka saya berarti kan kalau kamu tuh bisa diganti dengan saya. Apakah saya tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini juga ketemu lagi di sini Asmaul Husna. Saya tuh kalau udah Asmaul Husna langsung aja dapat di situ udah zikirin ini. Karena kan kalau kadang ya kalau ada yang mau gitu ya, ada yang mau senang misalnya zikirin satu ayat penuh gitu. Karena sebagai mungkin saya sebagai orang apa ya, orang sedikit tidak apa ya kata-kata yang disiplin ya. Wah, kalau malas apa sih Bunda Jamila? Saya tuh ya itulah pokoknya pengen cepet lah intinya pengen cepet pengen instan tuh saya langsung cari Asmaul Husna di sini juga dapat di sini Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang gitu kan Allah jadi dengan apa proses tidak udah lama misalnya nggak bertemu orang tua tuh Allah juga udah Allah mah Maha Penyayang gitu saya juga nih paham Maha Penyayang kalau istilahnya kata Allah tuh saya tuh menyayangi kamu walaupun apa, sayang ibumu tidak didapatkan istilahnya gitu kan. Tetap kan walaupun misalkan jauh dari ibu tetap kita terpenuhi gitu sih, terpenuhi kebutuhan kita tuh yakin terpenuhi emangnya juga kan, yakin gitu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang gitu. Udah mereka memaafkan dan berlapang. Sebenarnya ya itu orang tua nih kan di sini. Hendaklah mereka kalau mereka cuma memaafkan dan berlapang dada, ya kita maafkan diri berlapang dada ini emang mungkin takdirnya saya belum waktunya bertemu ibu udah zikirin lagi ini lagi ya Gofur ya Rohim ya Gofur ya Rohim ini salah saya ya Gofur kan berarti Allah Maha Pengampun ini saya salah saya ya Allah istighfar lagi sholat tobat lagi ini udah
Masya Allah. Oh, nah, tidak rajin katanya, males. Tidak rajin ya, pokoknya saya mau ketemu Asmaul Husna langsung zikirin aja Asmaul Husna gitu Bun lah. Ya cara cepat saya ini ya. Tapi kalau mau ya kuat dizikirin aja ini satu satu ayat gitu kan. Buku pondok itu. Nah, ini dari Bunda, oh ya, Bunda Jamila waktu ke rumah sehat saya juga dapat GT ayat Al-Ghafir ayat 65 ya, walaupun kita buka ayat Al-Ghafir sambil ini Al-Ghafir. Ghafir ayat 65. Oh, ayat 65. Masya Allah dahsyat pertolongan Allah gitu kan. Al-Ghafir ya udah Iya. terus Itu ya. waktu anak saya Bunda opnam rawat apa di Rumah Sehat Semarang, saya di Kota Duri lagi ngisi THMR. Nah, itulah saya dapat ayatnya. Boleh Bun di ini diceritakan ini ayatnya saya enggak ini lagi saya sambil saya cari juga nih ayat Garputalanya. Silakan masih mungkin Waktu Bunda masih ingat. waktu anak saya dirawat di Rumah Sehat di Kota Semarang, Jawa Tengah, saya lagi ngisi THMR di Kota Duri, Riau. Nah, itu saya dapatnya Gofir 65 itu, Bun. Gofir 65, ntar kemarin saya juga nyimpan. Itu ininya dasar, Bun, pertolongan Allah cepet banget gitu loh, Bun. 3 hari udah boleh pulang, Bun. 3 hari udah boleh pulang dengan yang sebelumnya Gofir 65. Ini, Bun. Dialah yang hidup kekal itu ya. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, benar, dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus, ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Masya Allah itu Bun dapatnya. Ya, Saya terus zikirkan dan anak saya yang di Semarang juga saya kasih ayat itu, suruh dia zikirkan. Ya Alhamdulillah baru sehari udah bisa duduk, terus 3 hari aja dirawat udah boleh pulang. Pada waktu itu dia infeksi di usus, buang air besarnya udah hitam 1 minggu sebelum dirawat gitu. Nah, ini Masya Allah ya, ini berarti persoalannya dengan tidak sehat ya Bun ya, terutama kemarin ya. Tidak sehat. Ini Bunda Jamila juga termasuk apa kita bersyukur ya melewati masa pandemi gitu kan. Kita bersyukur melewati masa pandemi itu saya tuh sangat memegang banget ayat-ayat Garputala itu saat pandemi. Karena benar-benar apa ya? Itu kan Quranic immunity banget gitu ya saat pandemi itu sebelum berangkat kerja itu waktu itu kan saya masih perawat dan alhamdulillah rezekinya juga saya itu harus megang perawat COVID gitu. Maksudnya perdana di awal, pokoknya di awal dari mulai COVID datang tuh saya megang COVID. Dan itu ya namanya juga orang hidup ya, maksudnya saya juga ada rasa ketakutan gitu. Aduh gimana ini, takutnya kan kita ya. Ternyata kan dari Pak Anas tuh katanya jikirin terus ayat-ayat Garputala baca diminum itu kan tiap pagi sebelum berangkat kita minum dulu ayat-ayat Garputala diminum. Bismillah Allah yang melindungi saya gitu kan selama kita walaupun kita merawat orang-orang yang nggak sehat saat itu banyak yang meninggal gitu. Kita disebut garda terdepan ya mungkin saat itu. Nah itu yang mungkin yang saya kan cita-cita dulu dari kecil kan karena kebanyakan nonton Sailor Moon kayaknya ya atau nonton Batman atau apa ya itu yang itu jadi cita-cita tuh pengen jadi pahlawan gitu dan ya saya kira tuh pahlawan tuh yang bisa jadi pahlawan itu hanya ibu guru. Ibu guru karena ibu guru kan pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, itu saya kira tuh yang bisa jadi pahlawan tuh ibu guru. Jadi dari dulu tuh saya nggak ada kepikiran cita-cita jadi perawat gitu kan. Saya mah pengen jadi ibu guru gitu kan. Nah, ternyata di akhir saya justru itu di akhir saya mau maksudnya mau menetapkan saya nggak maulah jadi perawat udahlah maksudnya udah mau resign gitu. Ternyata
perawat itu sebagai pahlawan, garda terdepan. Wah, itu saya bangganya minta ampun. Wah, ini akhirnya saya jadi pahlawan gitu kan. Pahlawan kesiangan. Jadi bukan hanya siapa? Spiderman aja, saya juga bisa jadi pahlawan. Wah, senang banget saya jadi pahlawan, Masya Allah. Akhirnya saya jadi pahlawan ternyata. Bunda Jamila ini yang pernah gimana Bun kalau ketemu sama perawat dulu sebelum kenal MR gimana Bun? Wah, sering dimarahin tuh Bunda. Nggak bener terus perawat. Tapi sekarang kita yang minta maaf duluan. Saya kebayang kalau ngerawat Bunda Jamila, apalagi orang seberang ya Pekanbaru, wah saya diomelin terus itu kayaknya. Wah, saya kalau belum kenal ilmu MR, Bun, Masya Allah, nggak bisa ngendalikan diri, Bun. Pokoknya yang ada ditumpahin aja lah gitu. Dikeluarin semua. Yang nggak bagus-bagus waktu itu nggak tahu kalau itu kickback, Bun. Masya Allah, ampun ya Nama-nama Allah. binatang keluar Bun? Enggak, Bun. Nama binatang nggak keluar kebun binatang. Tapi keselnya tuh bicaranya kurang terkontrol gitu, Bun. Kebun binatang insya Allah nggak kena dari kecil sama kakek udah dididik yang bahasa-bahasa baik. Makanya seneng disiplin kata tuh sama kakek udah diiniin gitu, diberiin kata-kata yang bagus dan sama dia kamu besok kalau udah besar mau jadi apa terserah. Yang penting kamu kerjain sholat dan bisa baca Al-Quran. Itu aja kakek saya. Nah, dia gitu. Jadi saya makanya Al-Quran itu sangat, ini tadi kan saya bilang, saya peluk Al-Quran itu pun memang buat saya ini sahabat saya yang dekat sama saya terus gitu. Boleh lihat Bun itu ke kamera ke kanan kiri biar ngerasa Oh, jadi itunya foto-foto di samping kanan CTMR apa? foto itu, foto Mini itu ini lagi nih. di ruang tamu, Bun. Ini tadi Oh, di ruang terlihat tamu ini di ruang tamu nggak ada AC. mini. Oh, tuh ya lihat ini CTMR sejati ini. Terus Mini ini mini MRC positif ini. miracle happen. Nih, Tuh. jangan heran. Nah, ini spiritual meter, Bun. Mau ajaib harus zona takwa, jangan zona nafsu, nggak boleh marah-marah. Coba yang keep positif Bun yang ke sebelah sana, yang tadi yang awal sebelah sana keep positif. Nah, kita baca dulu ini. Nah, sebentar kita baca dulu nih di sini. Nah, keep positive miracle happen. Akan terjadi keajaiban. Akan terjadi manakala tidak ada dosa. Apa dosa itu? Ketidakpositifan, maka buat segalanya positif akan terjadi keajaiban. Nah, keajaiban itu apa? Keajaiban itu lunas amanah kayak tadi misalkan Bunda Siska terus sehat dari penyakit gitu. Boleh lagi silakan lagi tuh. Ini udah jelas tuh. Ini kan mini MRC banget nih yang udah pernah ke Magnet Rezeki Center tuh udah lengkap MRC tuh ada juga. Nah, ini Spiritual nih meter rezeki jerapah oh rezeki dititipkan. jerapah. Nah, Ini Pak Nas ini. Mudah ya Allah mengabulkan doa karena dia punya kunnya. Tapi mengapa doa belum dikabul? Sederhana karena ada dosa. Maka jangan fokus apa yang Allah sanggup lakukan. Fokuslah pada yang perlu Anda perbaiki. Ini Pak Nas banget nih. ini MRC banget nih MRC ya. Ini nih Bun, ntar nih Bun, ini harus dipegang terus setiap hari nih Bun. Kalau mau Nah, itu benar-benar spiritual meter tuh. meter ini, dahsyat ini Bun. Mau takwa, apa mau nafsu? Kalau nafsu marah-marah aja, menonjolkan diri, serakah, rasa takut, keresahan. Nggak mau lagi Bun. Di sini nggak ada AC-nya Bun, jadi ngumpet di kamar yang belum di ini. Ngumpet. Nih si kecil Bun, waktu umur 4 tahun kan Bun. Dia memang orangnya setelan gini kan. Nah ini dia wisuda dalam keadaan COVID, wisuda online. Masya Allah, Masya Nah, ini Allah. yang dimudahin Allah itu setelah belajar MR, tak tahu sebelum wisuda dapat kerja, setelah kerja dipanggil lagi ke Jakarta di Telkom. Si bungsu Bun belum ada nikahnya, belum nikah Bun, belum ketemu jodoh solehannya Bun. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dipertemukan ya dengan jodohnya. Ya, Mungkin Bun, di sini ini saya lihat Bun.
Bun, ini yang perlu belum saya tempel, Bun, keajaiban Al-Quran nih, Bun. Nah, ini ya ini yang masuk ke hari ini. Punya persoalan, garpu talain aja. Energi Al-Qur'an eh, syifa bagi hati, tubuh dan hidup kita. Vibrasinya menjawab persoalan-persoalan kita. Nah, ini tadi ikatan batin tuh ikatan spiritual tuh itu Iya, belum sempat vibrasinya nempel, gitu Bun. kan. Quranic Belum sempat vibration gitu nempel. ini jawaban Iya. ya. Mungkin di sini ada Bunda Eka tadi yang apa Itu di bom darah kan itu pajak. gimana Bunda Jurnita? Kadang-kadang emang Bunda Eka, apa tadi ada yang mau ditanyakan Bunda Bun, Eka kenangan, tadi? Bun. Hand Oh, ya. peserta Magnet Ya, Bun. Rezeki Super Training. Gimana Bunda Eka? Gimana? Ya gimana? Ya, Masih disimpan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, saya lupa-lupa ingat dulu ketika ikut THMR kan pas jurus JT itu berapa lama JT itu boleh diganti atau boleh diperbaharui mungkin ya ketika kita punya persoalan yang belum atau mungkin ketidaksabaran kita tidak mendapatkan keajaiban itu gitu. Kalau nggak salah gitu, nggak salah tangkap apa gimana gitu. Boleh nggak sih JT itu tuh diganti atau diperbaharui dengan ayat pelengkap atau ayat selanjutnya gitu. Gitu Bun. Makasih. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi mungkinnya yang saya bayangin sih kayak tadi, misalnya Pak Iswandi dapat keluar ayat 60 misalnya gitu kan, dilihat lagi ke ayat bawahnya 61 gitu ya, mungkin yang Bunda Eka tanyakan itu. Pokoknya lihat ke satu apa ke bawah kalau udah kita tadi kayak Pak Iswandi itu sebenarnya udah jelek banget gitu di ayat 60-nya gitu. Tapi kalau kita kayaknya ini masih belum itu berarti kan ke bawahnya nih ke 61 ke 62. Nah, terus untuk dijikirkannya sampai kapan itu misalnya kalau misalnya amanahnya kayak tadi misalnya Pak Iswandi amanahnya belum selesai, terus aja zikirkan sampai amanahnya selesai. Nah, ini yang zikir pertama berarti ya. Zikir pertama tentang amanah berarti tadi ya gopur ya apa gitu kan. Ini yang harus dizikirkan. Ada lagi persoalan baru misalkan mobil ketabrak orang atau misalkan kita nabrak orang gitu misalkan. Terus kita garpu tala lagi kan, kita garpu tala lagi pengen penyelesaian terbaik gitu kan ditulis lagi itu berarti dijikirin lagi gitu kan. Kalau yang misalnya ditanya sampai kapan, pokoknya sampai misalnya persoalan ini satu selesai, yang persoalan ini satu selesai. Kecuali kalau yang tadi pertanyaannya misalkan kita buka di mau lihat kemana, kalau yang 60-nya belum klik, kita cari terus ayat positifnya, cari ke bawah, misalnya 2 ayat ke bawah, ini cari ayat positifnya, misalnya di ayat ke-61 apa ke-62-nya ada yang positif tentang misalnya Asmaul Husnanya atau misalkan tentang apapun gitu di situ ayat positifnya tentang surganya, intinya tentang surganya atau misalnya ke bawah nggak ada, coba ke atas. Kadang kalau misalnya di hari itu kita karena saking sedihnya gitu kan, saking sedih curhatnya gitu kan, kita nggak bisa langsung memahami ayat itu. Ya udah kita simpen dulu. Nah, kita simpen dulu, kita tandai. Nah, kita tandai, simpen dulu. Besoknya kita kan itu diendapin dulu kan misalnya isinya disimpan dulu. Tadi saya nggak paham tentang itu ya Allah, tapi saya pengen paham gitu. Ya udah kita bawa tidur dulu misalnya kalau emang kita garpu talanya saat tahajud, besok pagi ternyata saat dibuka itu misalkan baru paham. Nah, itu pas baru paham oh ternyata itu yang disuruhnya ini gitu kan. Oh, ternyata kayak kemarin kan misalnya saya saat garpu tala tuh kalau kata suami ya udah ke pondok pesantren misalnya satu lagi yang di Asidikiyah gitu. Kata kata kakaknya tuh, "Oh, di situ mah bagus bahasa Arabnya," katanya gitu kan. Nah, saya buka lagi, saya penasaran nih buka ayat Karputala sebenarnya pengen kemana nih Allah nyuruhnya gitu. Ternyata pas dibuka ikuti jejak sebelumnya gitu kan kata-katanya. Oh, berarti ini ikuti jejak kakaknya udah yang kemarin aja di situ gitu. Maksudnya kan anak-anak bisa nyaman makan terpenuhi gitu kan. Jadi nggak ada istilah berebut makanan gitu kan. Nah, itu. Jadi simpan dulu, dibuka lagi besok pas dibaca lagi, dirunut lagi. Oh, ternyata jawabannya ini gitu. Sampai tadi kalau misalnya terus cari ayat yang surganya di mana gitu. Nggak ingat ya.
Gak ingat ya Bunda Jamila. Sebentar, saya masih yang tadi masih banyak ini yang pertanyaan yang Garputala ini udah yang Bunda Jamila udah. Bagaimana kalau kita mau oh ini yang haid udah. Oh ini Bunda Siska mungkin tadi mencoba ya Bunda Siska juga mencoba ayat Garputala ya. Garputala tentang aduhan. Aduhan ayat 19. Oh, 19 sampai 39. Wah, panjang sekali ini ya. Ya, kita di 19-nya dulu kita lihat. Nah, dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Dan sungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkan aku memimpin Bani Israel. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan, sungguh mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakan aja belum kepada mereka. Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari, sungguhnya kamu akan dikejar. Jadi gini Bun, tadi yang keluar nih saat ditunjuk banget, ini kan kepanjangan kalau menurut saya, ini kepanjangan kalau 19 sampai 39. Nah pas keluar gitu, pas keluar tadi ayat ini yang Al-Qur'annya nih misalnya keluar, pas keluar tuh di sini pas ditunjuk nih, nah pas ditunjuk ini di ayat berapa ini? Oh, ini misalnya tadi 19 nanti. Soalnya ini kalau 19 ke sampai 39 kayaknya kalau menurut saya ini kepanjangan. Ini saya nyari, tapi sini saya nyari maksudnya yang positifnya mana gitu kan. Apalagi ini kan berdoa gitu kan, sungguh mereka ini adalah kaum yang berdosa, segerakan ajab gitu kan. Apalagi tentang ajab gini kadang kalau yang baru-baru itu kan kadang apa sih ini udah serem, udah dapat ajab-ajab gitu. Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari, sungguhnya kamu akan dikejar. Tuh, ini kan kamu akan dikejar, apakah dikejar oleh debt collector kan kita nggak tahu nih. Dan biarkan laut itu terbelah, sungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan. Betapa banyak taman-taman dan mata-mata air yang mereka tinggalkan, juga kebun-kebun, kan? Jadi saat kita berlari, istilahnya dikejar debt collector atau dikejar apa gitu kan, ternyata nanti kita meninggalkan di sana gitu, kayak misalnya kasusnya Pak Iswandi gitu kan, berarti kita meninggalkan taman-taman gitu kan, kita meninggalkan kebun-kebun tuh yang di Jawanya sana gitu kan, mungkin itu indah gitu kan, kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati gitu kan, ditinggalkan semua yang ada di Jawa tuh ditinggalkan gitu. Demikianlah dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Udah diwarisin lah itu mah yang di sana yang dijawab misalnya sama yang lain. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu. Dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan. Nah, ini kan kalau kita ini mas secara umum aja ya karena ini ayatnya panjang gitu kan. Maksudnya ini secara umum tuh gini. Karena tadi kan di atas eh, minta doa maksudnya takut nih dengan ajab gitu kan. Tapi mending gitu, mending pilihannya ada dua, mending diajab di dunia gitu dengan amanah ini atau diajab di akhirat dengan api neraka gitu kan istilahnya. Nah, mendingan pilih mana gitu kan. Karena karena kesalahan kita atau karena dosa-dosa kita di masa lalu, ingatlah agak kita ingat dari mulai kita balik misalkan, kita runut gitu. Dari mulai kita balik di satu aja, di satu persoalan misalkan, di satu amalan gitu, misalnya di satu sholat aja. Saat dimulai kita balik nih sholat kita gitu, saya terutama nih, saya juga lagi ngingat-ngingat nih waktu saya mulai balik gitu kan, saya sholat tuh saya sering terlewat enggak gitu kan. Di umur berapa saya terlewat gitu. Biasanya tulis. Ini saya terlewat tahun segini. Lalu eh, itu hanya di satu sholat aja dulu. Oh mungkin tahun ke-15 saya sering meninggalkan nih karena saya banyak ekstrakurikuler, mungkin saya dilewat nih sholat asar, langsung saya pulang ke rumah maghrib misalnya. Ini dilewat. Ini kan dosa tidak terasa. Misalnya itu kalau kita teliti lagi gitu kan dosa-dosa yang gak kerasa gitu, yang baru kita ingat ternyata oh ini mungkin yang menyebabkan saya hari ini punya amanah sebesar gunung ini gitu kan. Punya amanah itu mungkin dari dosa-dosa yang lalu-lalu yang kita nggak ingat tapi apalagi itu baru dari satu sisi ya, satu sholat misalkan. Belum dari itu yang misalnya dari yang 5 wajib aja misalnya dari misalnya puasa, belum dari itu. Belum dari menyakiti orang-orang terdekat kita.
terumbu karang kita itu kalau digali lebih dalam gitu kan, itu istilahnya kalau menurut saya sih, kalau saya, oh saya wajar lah gitu, saya punya amanah segede ini. Karena kalau ke masa lalu gitu, digali lagi ini dosa-dosa nggak terhitung gitu istilahnya mah. Ah saya mah mendingan sekarang aja lah di dunia udah di ininya daripada nanti di akhirat ketemu siksa api neraka gitu. Tapi ya itu tetap walaupun kita diiringi gitu, diiringi tadi kita punya satu jurus aja di magnet rezeki misalnya satu jurus mau satu jurus perisai, mau satu jurus garputala, kita istiqomahkan aja di satu jurus itu, persoalan tuh satu-satu maksudnya akan terselesaikan maksudnya akan indah pada waktunya tuh pasti indah, tapi ya kita nggak tahu itu indahnya tuh di tahun berapa gitu kan. Tahun berapa tuh kita nggak tahu karena itu udah tercatat. Kadang kita mungkin mikirnya, "Ah, Allah nggak adil, kok cuma saya aja yang dikasih amanah seperti ini." Nah, kita lihatnya yang punya amanah lebih besar gitu kan, kita lihat, oh orang lain juga punya amanah seperti itu, pasti mereka itu waktu punya amanah seperti itu tuh, yang misalnya MM-an tuh pasti mereka juga hidupnya terpuruk gitu. Karena emang roda kehidupan gitu, pasti kita tuh emang pasti ada terpuruknya, ada sisi di bawah, nanti juga gitu naik, walaupun pelan-pelan gitu, kita akan naik, tangganya akan naik lagi ke atas gitu. Kita akan indah lagi pada waktunya gitu. Dari siksaan Firaun ini 31 ya, dari siksaan Firaun sungguh dia itu orang-orang sombong termasuk orang-orang yang melampaui batas. Nah, mungkin ini nih mungkin ya kan kita kan kalau lihat Firaun kita kembalikan ke kita. Dia itu bukan Firaun ya kita. Oh, mungkin kita orang sombong, kita orang termasuk orang-orang yang melampaui batas. Tadi kan di ayat 19 juga di awal kan langsung gitu. Janganlah kamu menyombongkan diri, gitu kan. Berarti kan udah diingatkan saya sombong di mana? Kadang kan, saya emang nggak sombong. Yang kadang yang disebut sombong itu bukan sombong, wah saya mah punya orang kaya gitu. Saya mah sombong bisa punya Alphard punya. Nah, sombong tuh sebenarnya gini, saat ada kebaikan datang, saat ada panggilan misalkan harus hadir di majelis taklim, kita nggak datang, nah itu adalah sombong tuh. Sombong tuh di situ. Kita gak mau datang ke majelis taklim walaupun misalnya dekat. Nah, itu kan panggilan Allah, itu wajib kan. Mencari ilmu itu wajib. Nah, itu kita udah sombong salah satunya. Sombong kepada Allah tuh itu. Soalnya ini diawali di ayat 19 terus di ayat 31 gitu. Jadi bukan sombong, saya punya alfa, punya uang banyak. Nah, itu mah udah sombong secara terlihat ya lahiriah gitu. Nah, ini secara batiniah itu sombongnya itu ada pengajian, majelis taklim, harusnya kita datang, duduk, kita nggak datang. Di ayat 32-nya, sungguh kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu di atas semua bangsa yang lain. Dan kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami, sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata, sungguh mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan. Maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar, katanya. Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum tua dan orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidaklah kami ciptakan keduanya melainkan dengan hak dan benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengakui. Jadi ini lagi mungkin ya makanya 13 ke 39 tuh mungkin di mana sih ayat positifnya? Nah, gitu kan di mana sih ayat positifnya gitu. Kadang itu karena kok dari atas saya nggak positif semua gitu ya. Nanti ini harus konsultasi lebih dalam lagi karena harus ya biar biar tepat gitu, biar tepat jurus yang tepat yang mana. Terus tadi di ayat Garputala tuh di ayat Garputala tuh yang perlu dizikirkannya yang mana? Ini karena ini secara umum ya, kalau menurut saya secara umum, ini masih secara umum, nanti secara khususnya harus kalau saya sih wajib ini ya konsultasi dengan CTMR terdekat ini karena ini pembahasannya ya ada step-stepnya gitu kan, pembahasannya panjang kali lebar kali tinggi sebenarnya gitu.
Oke, mungkin itu dari saya Bunda Primi. Silahkan saya kembalikan kepada Bunda Primi. Ini kebiasaan ini sih, kebiasaan nge-MC sendiri, ini sendiri Bunda Primi, maaf ya. Saya kembalikan kepada Bunda Primi saja. Silahkan Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Daging banget ya materi kita pada malam hari ini. Karena memang Garputala sendiri merupakan jurus andalan ya, Bunda, sahabat semua. Iya, kayaknya udah nggak ada ini bosan-bosannya untuk dikaji terus gitu. Hampir 2 jam kita nih. Alhamdulillah pembahasannya. Tadi ada Bu Siska yang 1 lembar gitu ya, Bunda Holi ya, yang dicari ayat positifnya gitu, yang mana gitu. Nanti mungkin memang perlu mendatangi CTMR terdekat ya Bunda, atau konsul langsung dengan Bunda Holi gitu. Ya, memang Al-Quran sebagai petunjuk hidup ya, sebagai SOP kita memang harus terus menjadi pedoman hidup kita sepanjang umur ya, sepanjang masa gitu. Baik Bunda Holi, tadi sudah terjawab semua ya, Alhamdulillah. Barangkali teman-teman di sini ada yang masih ingin bertanya mengenai Garputala, dipersilakan ya, 5 menit ya Bunda Holi ya. Boleh, mungkin ini Bunda Tarwini nih yang belum terjawab. Oh iya, Minta benar. sama Allah untuk menyelesaikan Al-Isra nih, surat Al-Isra ayat berapa nih? Surat Al-Isra ayat 70 nih Bunda Tarwini mungkin belum terjawab ya. Isra, Al-Isra ayat 70. Jadi kayaknya kalau membahas Al-Quran tuh gak ada habisnya ya. Jadi makin makin malam ini makin semangat nih kayaknya nih ya. Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan laut dan kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dapat ayat Al-Isra ayat 70, mau tanya untuk yang mewiridkannya semua keluarga atau saya sendiri atau berdua suami. Oh, persoalan rumah tangganya banyak gitu kan. Jadi saya dapat kartalanya ini gitu kan. Karena ini yang melakukan sih, kalau menurut saya karena ini yang melakukan Bunda Tarwini, jadi saran saya ini yang menjikirkannya Bunda Tarwini. Tapi ada, kalau saya sih belum pernah nih ya, mau sampai misalnya keluarga udah suruh jikirin yang ayat saya yang dapatkan, enggak. Cuma ada alumni training saya gitu ya, beliau karena mungkin anaknya kurang sehat tuh, dia Garbutala dan meminta anaknya gitu kan, meminta anaknya yang kurang sehat tersebut menjikirkannya juga gitu kan. Terus anaknya yang mau nikah gitu, biar, sama karena mungkin anaknya belum paham tentang Garbutala, minta udah dijikirin aja lah gitu, maksudnya semua keluarga tuh jikirin aja ini, tentang ini. Ternyata itu karena udah dijikirin ya, satu keluarga itu, dan beliau bercerita ternyata saat pernikahan itu dimudahkan, saat pengobatan dimudahkan. Nah, itu yang ada maksudnya salah satu alumni yang melakukan gitu. Kalau saya sendiri belum pernah melakukan sampai misalnya disuruh ini misalnya kayak tadi saya, keluar ayat, untuk anak misalnya, yang buat ke pondok, udah ini jikirin sama suami sama anak, enggak. Kalau saya belum pernah lah intinya belum pernah disuruh, keluarga menjikirkan. Tapi kalau mau dicoba biar energinya dapat gitu, energinya satu sama terhubung itu boleh dicoba Bunda Tarwini karena persoalannya kan tidak mudah gitu kan. Nah, kalau saya sih jujur aja kalau saya belum pernah untuk, semua keluarga disuruh menjikirkan gitu Bunda Tarwini. Kalau Bunda Pipit, Bunda GT enggak semua harus GT semua harus dijikirkan ya Bun? Ya kalau persoalannya banyak ya jikirin semua gitu kan. Persoalan satu tentang misalnya amanah, 2 tentang anak, 3 tentang suami, 4 tentang, di pekerjaan misalkan ada yang ganggu atau yang inilah gitu nggak suka sama kita, ya harus dijikirkan. Tapi ya itu, tergantung. Nah, tergantung yang keluarnya juga nih ya, maksudnya tergantung yang dizikirkan. Kalau tadi nih kayak Pak Iswandi kan keluarnya, ya alimu
Ya, misalnya alimu ya itu kan berarti itu dizikirkan ya lebih ke Asmaul Husna. Nah, kalau yang kemarin nih ya, saya mau sharing yang kemarin ini nih sebenarnya tadi awal saya ini. Nah, ini yang ayat ini salah satu contoh ya, salah satu contoh studi kasus itu tentang ayat yang keluar tentang Garputala. Nah, kalau kayak gini keluarnya ayat seperti ini, dirikanlah sholat. Nah, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Berarti kan kita disuruh sholat. Nah, kalau kayak gini, kalau saya nggak dijikirkan kalau kayak gini. Oh, berarti saya langsung sholat. Berarti selama persoalan itu belum selesai, terus aja sholat. Berarti misalnya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam gitu kan. Terus sholat tuh. Dan berarti terus sholat sampai yang isya gitu kan sampai malam. Dirikanlah pula sholat subuh nih, terus ke subuh juga tuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Nah, ini berarti terus ini bukan dijikirkan, ini dilakukan gitu, dipraktekkan, dilaksanakan kalau ini. Nah, di 79-nya dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah tahajud. Nah, ini zikirnya itu kita bukan dijikirkan ini wa malaili fatahajjad bih wa malaili fatahajjad bih wa minal laili fatahajjad bih. Nah, itu mah kalau menurut saya itu dijikirkan dibacakan gitu kurang dapat ininya ya, maksudnya bukan kurang dapat keberkahannya. Makanya tadi di awal tuh memahami makna kan judulnya juga memahami makna. Nah ini jadi saat memahami makna dan sebagian malam hari bersembahyanglah tahajud. Berarti ini dilaksanakan, dilakukan, bukan dizikirkan ini, dilakukan tahajudnya. Tahajudnya bukan hanya misalnya hanya malam ini. Nah gitu kan, berarti lakukan tahajudnya malam-malam berikutnya tuh sampai persoalan selesai gitu istilahnya mah. Ini yang melakukan Garputala ini baru tahajud satu malam istilahnya, baru tahajud karena ini kan keluarnya ayat ini baru tahajud satu malam, besoknya udah dapat rezeki gitu kan, bisa cukup buat ikut one day camp gitu kan, bahkan lebih gitu kan, bahkan lebih uangnya untuk one day camp itu gitu kan. Jadi ini baru satu malam, apalagi kalau mengerjakan tiap malam misalkan, jadi tiap malam tuh tanpa putus gitu, apalagi kalau kita melaksanakan tahajudnya versi Ramadan. Versi Ramadan saya tahu nih kayaknya, apalagi ibu-ibu yang hadir kayak Bunda Ita nih di sini ya. Versi Ramadan tuh tahajudnya mungkin nih kebanyakan pasti tidurnya hanya mungkin seperempat jam misalnya. Kan terus kita kan karena mengejar judulnya kan karena hanya adanya di malam bukan siang ya, bukan karena judulnya malam Lailatul Qadar gitu kan. Jadi bukan siang Lailatul Qadar. Kalau siang-siang mungkin ngejarnya lebih mudah ya. Kalau malam Lailatul Qadar karena kita mengejar gitu kan, mengejar itu berlari gitu. Berarti kita nggak tidur tuh kan semalam tuh. Kita mungkin punya tidur berapa menit, 10 atau berapa menit gitu. Hanya untuk biar mengistirahatkan mata gitu, jatah istirahat mata. Lalu dilanjutkan lagi dengan tahajud. Nah, ini sembahyanglah tahajud, apalagi kalau melakukan tahajudnya seperti di bulan Ramadan gitu. Energinya seperti bulan Ramadan itu pasti rezekinya juga melimpah ruah. Makanya kenapa saat bulan Ramadan tuh emang kenapa maksudnya banyak pahala-pahala diskon itu karena itu. Karena emang kita juga melakukannya benar-benar bersungguh-sungguhnya itu gitu, bersungguh-sungguh melakukan itu gitu. Sedangkan udah turun ke sawah kita kayak memintal benang kan udah ini digerai lagi, mundur lagi. Nah itu mungkin ini eh, yang melakukan tahajud ini seperti melakukan tahajud di bulan Ramadan. Jadi langsung besoknya tuh dapat rezeki yang melimpah ruah. Ini salah satu contoh kasus tentang tadi ya, tentang dizikirkannya itu apakah sampai maksudnya kalau kalau dapat maknanya seperti ini gitu, artinya seperti ini itu harus dilaksanakan, harus dipraktekkan. Suruh sholat, sholat. Kalau misalnya di dalamnya wakafkan sebagian hartamu, harus diwakafkan gitu kan. Nah, sebagiannya gitu. Oke, mungkin itu Bunda Primi yang cukup kayaknya ya. Mungkin ini sudah terjawab semua mungkin gitu kan. Kalau yang belum terjawab siapa ini? Bunda Siska bolehlah ke sini nih, boleh boleh ke nomor saya di sini 0852 87570170. Ya, mungkin karena di Depok belum bertemu, nanti saya kasih siapa nomor Karirin mungkin ya, nanti ada Karirin, ZMR Depok juga ada Coach Mario nih, Coach Mario itu ahlinya ya, ahlinya tentang amanah. Beliau tuh
menyelesaikan amanahnya keren lah, punya strateginya. CTMR punya strategi masing-masing ya untuk menyelesaikan amanah gitu. Boleh mungkin tadi yang tadi pengen dapat hadiah dari saya yang udah menyelesaikan Al-Quran dengan artinya, maknanya boleh di chat juga. Saya pengen dapat hadiahnya kalau emang pernah ya, kalau pernah. Kalau saya lihat sih tadi belum pernah nih, Bunda Ita juga belum. Oke, Bunda Primi, mungkin cukup sekian ya, Bun. Pas ya Masya waktunya. Allah, Bunda, dahsyat. Saya daging banget ini, semuanya udah terjawab semuanya ya Bunda ya. Memang Garpu Tala ini sebetulnya materinya sangat banyak gitu ya, udah dirangkum sama Bunda Holi dalam malam ini gitu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Bunda Holi atas waktunya, ilmunya sangat bermanfaat bagi kami semua. Saya yang mendampingi Bunda Holi dan sahabat semua, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Marilah kita tutup kajian kita pada malam. sebentar Bun, sebelum ditutup Bun. Boleh, silakan. Bun, ayat Garpu Tala itu Siapa tadi? Kayaknya suara Bunda itu ya? Suara Bunda siapa tadi? Jamila Bun. Oh iya, Bunda Jamila. Gimana, Bun? Kalau ayat Garpu Talanya sudah hafal, seperti yang Pak Anas bilang itu boleh dibawa dalam sholat kan Bun? Oh iya, betul ya, betul. Karena saya juga ayat-ayat yang udah Garpu Tala yang udah beberapa kali yang tidak baru, itu tetap saya bawa dalam sholat gitu Bun. Ya, itu mungkin tambahan ya dari Bunda Jamila, tetap yang tadi dizikirkan nih, yang tadi Pak Iswan didapatkan, itu bawa dalam sholat. Itu lebih dapat lagi tadi apa spiritualitasnya kita, kedekatan kita dengan Allah, dan jawaban itu lebih cepat ya Bunda Jamila ya. Iya, Terima Bun. kasih juga Bunda Jamila telah hadir di sini, Masya Allah. Sahabat semua di sini, terima kasih yang tetap setia sampai malam ini ya. Iya, baiklah. Terima kasih Bunda Ali, Bunda Jamila, sahabat semua. Mari kita tutup kajian malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Jazakillah khairan Bunda Holi, Bunda Primi. Ya, makasih Bunda Jamila, Masya Allah yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Bahagia semua ya Bunda yang di grup ini beserta keluarganya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa memimpikan Nabi Muhammad SAW, walaupun bukan di malam Jumat ya. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammad. Amin. Terima kasih Bunda Primi, Masya Allah ini masih ada yang hadir nih kayaknya. Kayaknya saya juga pengen mendoakan nih yang hadir juga di sini ya. Semua yang hadir selalu berada dalam rahmat dan ridho Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan hatinya, semakin dicintai Allah dan Rasulnya, diwafatkan husnul khotimah dan dibahagiakan di dunia dan akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang melaksanakan SMR TMR bulan Juni juga Bun, insya Allah dilancarkan, dimudahkan Allah ya Bun. Amin ya robbal alamin. Baik, kita keluar ya Bun. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. ya kita live ya. Assalamualaikum.